Kalau biasanya smartwatch yang Pichel review itu kebanyakan desainnya sporty dan juga maskulin, maka kali ini kita akan cobain sesuatu yang berbeda. Soalnya smartwatch dari Aulon ini hadir dengan desain yang simple, elegan, dan kayak agak-agak feminim begitu. Tapi apakah di balik tampilan yang feminim dan manis tadi, ada fitur-fitur yang dinamis? Mantap itu kayaknya agak rhyming gitu ya. Dan oleh karena itu Pichel akan bahas sedetail mungkin nih pada video kali ini biar teman-teman bisa tahu nih, produk ini layak dibeli atau enggak sih? Seperti detailnya, let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan kembali lagi mau ajak teman-teman sekalian buat melihat secara detail smartwatch dari Aulon, yaitu Aulon Huafit Watch S6 yang kali ini mengusung konsep kalem dan juga fashionable. Dan seperti biasa kita akan mulai nanti dari unboxing dulu, lanjut ke desain dan nanti build quality-nya, serta kita akan bahas fitur-fiturnya dan juga tes performa dan daya tahan baterainya. Serta yang terakhir kita akan tutup dengan pendapat pribadi Pichel soal smartwatch ini setelah Pichel gunakan selama beberapa hari. Jadi mending langsung kita mulai aja ya. Pembahasannya kita mulai dari kotak kemasannya dulu, di mana jam tangan pintar ini datang dengan konsep kotak kemasan yang memiliki dua layer, yang sama persis dengan kotak kemasan Huafit Tetra R2 yang kemarin Pichel review. Box artnya juga sama persis, kayak logo Aulon dan juga Huafit plus gambar jamnya di bagian depan, logo-logo dan infografis di sisi kiri dan kanan, serta teks berisikan spesifikasi smartwatch-nya di bagian belakang. Sementara untuk sisi paket penjualannya pun juga masih sama seperti Huafit Tetra R2, yaitu ada body jam, strap kabel charger, dan juga buku panduan masing-masing 1 biji. Pichel pikir unit kali ini akan ada strap tambahan, tapi ternyata sama aja. Strapnya cuma dikasih 1 doang. Bedanya kalau di Tetra 2 posisinya dilepas dari body jamnya, tapi di S6 ini tuh strapnya sudah dalam kondisi terpasang ke dalam body jam tangannya. Udah, itu aja perbedaannya. Dan sisanya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Untuk bagian desain, maka Aulon Huafit Watch S6 ini punya tampilan yang simple, bersih, dan seperti yang tadi Pichel bilang, terkesan lebih fashionable lah dibandingkan dengan Tetra R2. Dan gak cuma fashionable, smartwatch ini pun juga hadir nih dengan 3 varian warna, yaitu black, silver, dan juga gold, seperti yang lagi Pichel review sekarang ini. Jujur li ya teman-teman, ini smartwatch-nya memang jadi kelihatan agak feminim karena warnanya lebih ke arah rose gold daripada warna emas yang kuning begitu. Dan untuk dimensinya sendiri, smartwatch ini nanti berukuran 4,7 x 3,95 cm dengan ketebalan hanya 1,2 cm dan bobot di 38 gram. Jadi kalau kita pakai smartwatch ini tuh nggak akan terasa berat dan bisa masuk ke busana apapun yang memang teman-teman gunakan. Sementara untuk detail desainnya sendiri, pada sisi atas nanti terdapat touchscreen display yang menggunakan panel TFT berukuran 1,83 inci dengan resolusi 240 x 284 pixel. Untuk jenis TFT-nya sendiri nggak ada informasi apa-apa pada kotak kemasan, buku panduan, ataupun juga online shop official dari Aulon itu sendiri. Tapi yang jelas kualitas tampilannya masih tergolong tajam dengan komposisi warna yang juga masih enak dilihat. Dan waktu kita lihat dari samping kiri kanan pun juga nggak distorsi warna, jadi bisa jadi ini TFT yang versi yang viewing angle agak lebih lebar gitu ya. Kalau memang walaupun produksi warnanya nggak segonjreng panel AMOLED, tapi yang jelas semua informasi pada displaynya bisa ditampilkan dengan baik. Cuma yang nggak ganggu, finishing glossy layarnya tuh suka mantul kalau dipakai di luar ruangan. Mirip banget dengan Tetra R2 yang kemarin. Dan sama seperti semua smartwatch, maka navigasi utama dari jam tangan pintar ini tuh cukup dengan layar sentuhnya saja. Tapi meskipun begitu, Aulon masih menempatkan sebuah tombol di sisi kanan, dan juga nanti di dekat dari sebelah tombolnya ini ada nanti lubang kecil buat mikrofonnya. Tombolnya ini memiliki beragam fungsi. Contohnya kalau kita klik 1 kali, maka itu untuk menampilkan menu pada fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Atau untuk kembali ke watch face-nya juga bisa. Tapi kalau kita klik 2 kali, maka dia bisa ubah tampilan layout menu yang tadi dan juga berfungsi sebagai tombol power. Yang jika ditekan sekitar 2-3 detik, ini bisa mematikan ataupun juga menghidupkan akan smartwatch-nya. Sementara kalau kita pindah ke sisi kiri dari bodinya, maka teman-teman nanti akan menemukan sepasang lubang speaker yang berbentuk seperti garis horizontal pendek. Nah, beralih ke bagian belakang dari smartwatch-nya, maka di sini teman-teman nanti bisa melihat 3 sensor utama yang dipakai buat fitur kesehatannya. Ada mulai dari sensor detak jantung, sensor kadar oksigen, sampai juga motion sensor yang gunanya buat mendeteksi akan aktivitas harian kita. Dan nanti tepat di bawah sensornya ada 2 pin magnetik yang berfungsi nanti sebagai port charging. Lanjut ke bagian strap, maka bahannya masih sama dengan Tetra R2 kemarin, yaitu silikon yang memang lentur tapi juga tetap kerasa kuat. Gak kayak smartwatch 100 ribuan yang kemarin, yang strapnya udah putih-putih dan nyaris putus cuma karena ketarik dikit. Dan karena memang bentuk laknya standar kayak jam tangan biasa dengan lebar 20 mm, maka teman-teman juga bisa gampang banget tuh ganti-ganti strapnya tergantung mood. Jadi teman-teman bisa ganti ataupun cari strap ukuran yang 20 mm, itu banyak banget di online shop. Sementara kalau ditanya buat build quality-nya sendiri, maka smartwatch ini menggunakan bahan plastik ABS pada bodi utamanya, dan bahan metal juga buat body frame-nya.
Selain itu, jam tangan ini juga sudah mengantongi akan sertifikasi IP67, yang artinya smartwatch ini tahan terkena percikan air pas cuci tangan, air hujan, ataupun keringat teman-teman sekalian pas olahraga, harusnya masih aman banget. Tapi sekali lagi, jangan coba dibawa-bawa berenang lah ya. Dijamin nggak akan lama lah umurnya, karena memang juga sertifikasinya nggak memungkini juga. Nah, sebelum kita bahas fiturnya, maka Pichel mau ajak teman-teman lihat dulu spesifikasi dari smartwatch ini. Kalau kita lihat dari data yang tersedia, maka dia menggunakan akan chipset dengan kode JL7014. Pichel coba deep dive lebih lanjut dan coba melihat bahwa chipset ini sebenarnya lumayan banyak digunakan di beberapa smartwatch dan juga TWS low budget. Cuma sayangnya Pichel nggak temu tuh data teknis sama sekali soal chipsetnya. Ataupun gimana sih kemampuan chipset ini buat perangkat wearable. Ya memang agak ironis sih, karena dari sisi branding, packaging, sampai fiturnya sudah cukup niat. Tapi pas lihat spek chipsetnya tuh kayak kerasa agak asal tempel doang nggak sih? Nggak seperti Tetra R2 yang kemarin yang bisa review, di mana dia chipsetnya jelas ditulis kalau menggunakan chipset dari Realtek gitu ya. Sementara ini kayak ya chipset bodong gitu kesannya. Oh my god! Lanjut ke sistem operasinya sendiri, maka smartwatch ini juga sudah menggunakan custom OS sama seperti Tetra R2 yang kemarin. Versi firmware-nya sendiri adalah A8L JV0673, yang dimana ini masih menjadi versi paling baru pada saat video ini Pichel buat. Secara performa sistem ini pun juga tergolong ya oke aja sih secara day to day, masih berfungsi aja. Cuma memang to be honest tampilannya agak kurang cantik ya, kurang wah gitu. Terutama tanpa banyak animasi ataupun transisi yang halus, ini agak sedikit mungkin agak kurang ya, apalagi kalau dibandingin sama smartwatch yang kelas medium ataupun juga kelas yang premium. Tapi ya itu wajar-wajar aja karena memang kelas harganya memang di situ. Dan untuk konektivitasnya sendiri, maka Watch S6 ini mengandalkan akan dua jenis koneksi Bluetooth, ya, yaitu BLE ataupun Bluetooth Low Energy 5.3 dan juga yang Bluetooth biasa BT 5.3. Ya, jadi ada dua nih, sama-sama versi 5.3. Secara sederhana yang BLE 5.3 ataupun Bluetooth Low Energy yang versi 5.3 ini dipakai buat pairing kepada aplikasi yang ada di HP kita. Dia nanti lebih hemat daya karena cuma bertugas buat kirim-kirim data ringan kayak notifikasi, info kesehatan, ataupun juga sinkronisasi aktivitas. Sementara untuk yang BT 5.3 atau yang versi konvensional ini dimana buat fitur yang butuh respons langsung seperti Bluetooth calls ataupun juga kontrol musik dari jam tangan kita. Nah, meskipun sama-sama versi 5.3, tapi nggak berarti itu ada dua Bluetooth gitu ya. Tapi cara kerjanya tuh BLE tuh lebih ngabarin ke data secara berkala gitu. Sementara BT Classic tuh lebih ke langsung data-data besar ataupun perintah secara real time. Jadi kalau semuanya dipaksain lewat BLE, resikonya koneksinya bakal bisa ya mungkin agak bottleneck kali ya. Terutama pas lagi ada panggilan masuk ataupun juga musik yang lagi nyala. Yang berakibat bisa jadi mungkin notifnya delay ataupun juga ujung-ujungnya baterainya bisa jadi lebih cepat terkuras. Tapi secara keseluruhan dua koneksi ini masih tergolong stabil dan efisien buat smartwatch di kelas harganya, karena nggak banyak buat di kelas harganya yang menawarkan dual connection begini. Untuk pengoperasian pun smartwatch nanti bisa teman-teman hubungkan kepada aplikasi yang mirip-mirip seperti yang kemarin tapi nggak sama ya, yaitu yang kemarin kan GloryFit, yaitu ini DFit yang memang sebenarnya sama-sama aja bisa teman-teman download di Google Play Store ataupun juga di App Store gitu buat iOS. UI-nya pun juga Pichel bingung ya, karena ini mirip banget sama GloryFit. Kenapa nggak pakai GloryFit aja sih? Ya. Proses pairing-nya pun juga sama persis, jadi Pichel nggak akan bahas detail lah soal ini. Teman-teman tinggal tonton aja video si Tetra R2 yang kemarin, ataupun klik aja playlist smartwatch yang ada di sebelah kiri atas ini. Kalau teman-teman mau lihat model-model lain yang Pichel pernah review. Nah, sekarang mending kita langsung masuk aja deh ke fitur utama dari smartwatch ini. Dimana secara fungsi dasar, jam tangan ini sudah bisa berfungsi sebagai tracking aktivitas harian. Mulai dari jumlah langkah, jarak tempuh, kalori yang terbakar, sampai ke sleep monitoring buat cek akan kualitas tidur teman-teman sekalian. Untuk fitur sleep monitoring juga termasuk akurat, terutama terkait dengan jam tidur dan juga jam bangunnya. Sampai kualitas tidurnya pun juga ya more or less coba dihitung lah sama dia. Jadi ini bisa dijadikan referensi dasar buat teman-teman buat lihat seberapa nyenyaknya sih tidurnya gitu ya. Sementara untuk fitur monitoring kesehatannya sendiri, jam tangan ini bisa baca akan heart rate dan juga blood oxygen secara real time. Tapi fitur ini memang belum tentu juga akurat. Jadi jangan terlalu menggunakan hasil acuannya lah sebagai, "Wow, ini kayaknya saya sakit banget nih," gitu ya. Jangan. Oke. Lanjut ke fitur olahraga, maka jam tangan ini sudah punya lebih juga dari 100 mode sport. Mulai dari yang umum seperti jalan kaki, lari, sampai olahraga yang dalam ruangan, dan juga ada latihan khusus. Dan pas Pichel cek semua mode sportnya, ternyata ada juga mode main layangan dan memancing ya. Ini saya juga bingung ini, apa yang mau diukur? Misalnya kayak narik gitu kayak, "Weh, awas weh, putus weh, gitu kayak. Alay. Tapi ujung-ujungnya memang yang dicek ya itu juga gitu. Cuma kayak kalori sama heart rate aja. Bisa jadi mungkin kalau layangan kita udah mau putus, tiba-tiba heart rate-nya naik, weh, awas mau putus weh, gitu kan. Mana tahu ya kan. Dan salah satu kesamaan Watch S6 dengan Tetra R2 yang kemarin adalah sama-sama belum juga adanya sensor GPS bawaan.
Jadi kalau memang teman-teman mau tracking rute lari ataupun juga yang kayak, saya mau yang kayak yang kayak gitu ya, nggak mungkin, nggak bisa ya, harus tetap pakai HP. Nah itu yang tadi soal olahraga ya. Sekarang kita akan balik ngomongin tentang fitur Bluetooth Call. Jadi mana fitur ini memungkinkan teman-teman sekalian untuk melakukan panggilan suara secara langsung dari smartwatch-nya selama masih terhubung kepada HP lewat Bluetooth. Mikrofon dan juga speakernya juga udah langsung ada di smartwatch-nya, jadi bisa langsung pakai tanpa perlu akses kepada HP. Tapi sama juga seperti Tetra R2, fitur ini hanya bisa jalan buat panggilan telepon biasa, bukan panggilan kayak WhatsApp ataupun juga aplikasi-aplikasi sejenis. Ya memang tuh biasanya kualitas mic-nya nggak bisa dibilang bagus, dan nggak bisa juga dibilang jelek. Karena walau Pichel tes paket call gitu ya, suara kita masih bisa terdengar kok jelas di HP yang menerima akan telepon kita. Cuma pas ada kendaraan yang lewat di sekitar kita, suara yang diterima di HP itu kayak agak terdistorsi gitu. Nggak rusak sih suaranya, cuma ketiban aja suara kita dengan suara kendaraannya. Ya teman-teman juga di budget segini juga nggak usah ngadi-ngadi mau ngarepin kayak tiba-tiba ini harusnya ada active noise cancellation. Nggak ngarep, kebanyakan. Mimpi Anda ketinggian, Emotional, damn it! Dan sama seperti yang tadi Pichel sebutin, smartwatch ini sudah dilengkapi juga dengan speaker internal bawaan, yang speknya nggak bisa Pichel temukan di kotak ataupun juga spek seatnya. Tapi lagi-lagi namanya juga speaker buat jam tangan ya, sudah pasti kualitasnya juga pas-pasan. Dan pada waktu Pichel pakai buat memutar sebuah lagu, maka speakernya bisa menghasilkan suara volume di rata-rata 95,7 desibel, dengan puncaknya bahkan di 104 desibel. Untuk smartwatch ini tergolong oke. Karena meskipun agak cempreng, tapi masih ada kayak bass-bassnya dikit-dikit gitu ya. Ingat ya teman-teman, ini cuma dikit-dikit aja bassnya, tapi ada gitu. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana kualitas suaranya, baik dari mikrofon dan juga speakernya, berikut ini deh. Pichel coba tampilkan hasil uji panggilan suara dan juga playback lagu langsung dari smartwatch ini. Check this out. Teman-teman, ini aku lagi nyobain tes mikro Watch S6-nya Aulon Huawei. Kira-kira gimana suaranya? Tes 1, 2, 3, tes. Coba kita jalan. Tes 1, 2, 3, halo, masuk. Tes. Jadi itu dia Watch S6-nya Aulon Huawei. Nah lanjut untuk navigasi di jam tangan ini, maka Pichel bisa bilang ini 100% plek-ketiplek dengan navigasinya Tetra R2. Sebab dari atas ke bawah, ini akan teman-teman bisa langsung lihat status koneksi Bluetooth-nya, info baterai dan juga beberapa shortcut buat pengaturan lainnya. Terus kalau kita swipe dari bawah ke atas, nanti akan muncul nih notifikasi pesan yang tersambung dengan HP teman-teman sekalian. Sementara kalau swipe dari kiri ke kanan, ini bakal nunjukin shortcut fitur yang bakal teman-teman pakai. Dan terakhir, swipe dari kanan ke kiri akan menampilkan ringkasan aktivitas harian dan juga fitur monitoring kesehatan yang otomatis selalu tercatat selama smartwatch ini teman-teman pakai. Selain itu, smartwatch ini juga punya watch face bawaan yang jumlahnya ratusan dan bakal bisa teman-teman ganti sesuka hati di aplikasi Dfit. Dan yang pasti, ini sudah pasti gratis. Di luar daripada itu juga nanti ada satu slot tambahan buat teman-teman custom watch face-nya sendiri. Jadi teman-teman bisa taruh tuh foto sendiri, foto pasangan, foto anabul, foto siapa di situ gitu ya, anak-anak, semua tetangga. Taruh aja di situ. Bang. Nah terakhir kita akan bahas soal baterainya, di mana smartwatch ini punya baterai dengan kapasitas 250 mAh. Dan pabrikannya klaim bahwa ini bisa bertahan sampai 7 hari buat pemakaian normal. Kedengarannya lumayan meyakinkan, tapi seperti biasa Pichel nggak langsung bisa percaya dan kita akan tes sendiri. Dan kita akan mulai tesnya mulai dari hari Jumat sekitar jam 6 sore gitu. Dan kita cek lagi di hari Senin sekitar jam 2 siang. Dan selama durasi pemakaian tersebut, maka semua fitur kesehatan Pichel tuh aktifkan 24 jam nonstop. Sleep monitoring pun juga nyala dan brightness-nya di level yang paling terang. Serta untuk notifikasi, Pichel juga set ke semua notifikasi HP tuh masuk semua. Dan dengan penggunaan seberat ini, baterainya turun dari 100% ke 14%. Artinya kalau dihitung rata-rata, sekali isi penuh tuh bisa tahan sekitar ya 3-4 hari lah. Ya memang ini nggak terlalu cocok dengan klaimnya 7 hari tadi. Tapi kan memang ini hasilnya kita maksimalin semua gitu. Kalau teman-teman mungkin medium brightness, kemudian notifikasinya juga mungkin di set sebagian gitu ya. Harusnya 7 hari juga dapet sih. Dan sementara untuk pengisian dayanya sendiri, smartwatch ini tuh nanti disarankan pakai charger 3,8 volt 1 ampere atau setara dengan 3,8 watt. Dan dari tes yang Pichel lakukan, isi daya dari 11% sampai penuh butuh waktu sekitar 49 menit.
Tapi kalau dari kondisi benar-benar habis, estimasinya sekitar 57 menit. Atau paling lama 1 jam lah sudah siap dipakai lagi. Ya ini nanti teman-teman bisa langsung pakai dengan kabel charger yang ada di dalam paket penjualan. Tapi saran Picel ya tadi, karena dia cuma 3,8 watt, kalau bisa janganlah di-charge ke yang super fast duper charging apa gitu, ultra fast pro max charging apa gitu ya. Jangan. Yang 5 watt aja lah gitu ya, charger-charger lama tuh. Nah itu aman tuh. Atau colokin ke laptop, ke PC juga boleh kali. Overall, menurut pribadi Picel, Aulon Huafit Watch S6 ini merupakan sebuah smartwatch yang layak lah buat diapresiasi. Seperti build quality yang solid, fitur kesehatan yang ya tergolong cukup, koneksi Bluetooth yang dual yang bisa lebih efisien, dan juga proses pengisian baterai yang terbilang cepat. Ini menurut Picel jadi salah satu nilai jual, terlepas ini masuk ke dalam smartwatch entry level. Tapi di sisi lain, daya tahan baterainya masih di bawah klaim spec sheet-nya. Terus tampilannya pun juga sederhana tanpa banyak animasi dan ada beberapa info spesifikasi yang menurut Picel agak fishy sih. Layar yang digunakan pun juga memang tergolong cukup oke. Ya udah terang buat pemakaian luar ruangan, tapi bukan yang paling tajam di kelasnya. Tapi semua ini memang tergolong wajar, mengingat harganya juga nggak bikin kantong kita jebol. Karena di online shop resmi Aulon Huafit Indonesia, jam tangan pintar itu dibanderol dengan harga 200.000 kurang sedikit pada saat video ini Picel buat. Dan menurut Picel harga segini tuh oke lah ya. Terutama buat kita yang mungkin mau kasih hadiah kepada pasangan kita. Kalau dia nggak tahu modelnya gitu ya, mungkin kasih aja. Kan nggak sampai 200.000, lumayan gitu ya. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Picel tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita, yaitu piccelmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi channel yang lain di bawah Picel Media Group, yaitu Picel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Fams yang bahas soal aktivitas Picel serta keluarga, dan Picel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi itu udah Picel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Mantap! Smartwatch. Kayaknya udah banyak ya kita bahas smartwatch ya. Tapi yang baru kali ini balik lagi feminim. Ingat gak sih kayak, kapan sih kita bahas feminim? Kayaknya pernah ya ada satu brand tuh. Yang pinky-pinky juga. Tapi bukan Picel loh, ininya hostnya. Malahan istrinya Picel. Ya kan?